Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa Indonesia yang lahir dari proses sejarah panjang dan peran penting dalam membangun identitas. Yang pertama ada akar bahasa Melayu. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang telah digunakan sebagai lingua franca di Nusantara sejak abad ke-7 untuk perdagangan, komunikasi, dan penyebaran agama. Yang kedua ada bahasa persatuan. Istilah bahasa Indonesia pertama kali diusulkan pada tahun 1926 oleh M. Tamrani dan kemudian resmi digunakan pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 di mana para pemuda menyatakan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Yang ketiga ada bahasa negara. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia secara resmi dinyatakan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang keempat ada penyempurnaan dan perkembangan. Bahasa Indonesia mengalami perubahan ejaan, mulai dari ejaan Van Opio Jessen, ejaan Soewandi tahun 1947 hingga akhirnya ejaan yang disempurnakan EGD diresmikan tahun 1972. Yang kelima ada Kongres Bahasa Indonesia. Berbagai kongres bahasa Indonesia telah diadakan untuk menyempurnakan kaidah dan penggunaan bahasa serta memperkuat kedudukannya sebagai bahasa nasional dan negara. Yang keenam ada masa kolonial dan Jepang. Bahasa Indonesia digunakan secara luas pada masa pendudukan Jepang, memperkuat eksistensinya di sekolah dan pemerintahan. Nah, yang terakhir ada bahasa Indonesia di era global. Teman-teman, kini kita tahu bersama bahwa bahasa Indonesia juga dikembangkan sebagai bahasa internasional dan diajarkan kepada penutur asing pada berbagai institusi di luar negeri. Kesimpulannya, bahasa Indonesia berkembang dari proses sejarah menjadi lembaga identitas, alat komunikasi, dan pemersatu bangsa Indonesia. Dukungan masyarakat dan pemerintah telah membuat bangsa Indonesia terus tumbuh dan relevan dalam menghadapi tantangan. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua.